Oke, adik-adik sekalian, di pertemuan kita berikutnya adalah pembahasan subquery di bab 7. Nah, sasaran di subtopik ini adalah menggambarkan tipe persoalan yang dapat dipecahkan oleh subquery, kemudian mendefinisikan subquery, memahami tipe-tipe dari subquery, menulis subquery baris tunggal dan baris ganda. Nah, sebenarnya tujuan dari subquery untuk menyelesaikan masalah apa? Nah, contohnya ini. Misal kita ingin membuat suatu query, untuk mencari gaji pegawai yang lebih besar dari gaji yang dimiliki oleh pegawai bernama Abel. Ya. Sehingga kalau kita analogikan seperti ini, kalau kita ingin mencari gaji pegawai yang gajinya melebihi gajinya Abel, berarti saya harus cari tahu dulu berapa sih gajinya Abel itu. Baru setelah saya mendapatkan gajinya Abel, baru saya akan bisa mendapatkan pegawai yang gajinya lebih dari gaji punyanya Abel. Nah, sehingga kalau diilustrasikan seperti ini, subquery-nya sendiri atau query yang pertama adalah mencari berapa salary Abel, kemudian hasil dari subquery akan dimasukkan ke main query pegawai yang memiliki salary lebih besar dari salary kepunyaannya Abel. Nah, kalau dianalogikan adalah dua query dalam satu sintak, ya, maka ini dinamakan subquery. Subquery sendiri ini menurut saya sangat mudah ya, atau sangat membantu sekali daripada kalau saya pakai join tabel. Tapi sebenarnya konsepnya adalah sama. Ya, join tabel dengan subquery itu sebenarnya hampir sama ya, bisa memecahkan masalah yang sama. Tapi analoginya itu lebih masuk menurut saya pakai subquery. Nah, sintak penulisan subquery adalah seperti ini. Select list from table where expression, ini adalah bisa field ya, bisa expression yang lain, kemudian operator, dan kemudian subquery. Nah, jangan lupa subquery itu dimasukkan dalam tanda kurung ya, baru di dalamnya adalah subquery. Nah, subquery sendiri itu bisa diletakkan di where clause, bisa di from clause, dan bisa di select clause. Ya, dia bisa diletakkan di mana saja, bahkan di grup by clause ataupun di order by clause. Ya. Oke, kemudian jawaban dari pertanyaan sebelumnya, berapa sih ataupun siapa saja yang mempunyai gaji yang gajinya melebihi gajinya Abel adalah seperti ini, select last name from employee where salary lebih besar daripada select salary from employee where last name sama dengan Abel. Nah, ini adalah subquery-nya, menghasilkan 11.000 masuk ke main query. Ya. Nah, kita bisa coba di sini ya, select from HR employees, first name katakanlah, first name, misalnya saya munculkan salary ya, from employees, ini kita jalankan, run, kita cek dulu ya, oke. Setelah itu kita baru masukkan subquery. Ya, salary lebih besar. Nah, subquery saya taruh di sini aja. Select salary from hr.employees, first name sama dengan Abel. Oke, hasilnya ada yang clear ya. Kita lihat dulu ya, apakah ada yang bernama Abel. Atau mungkin Abel itu di last name.
hr.employees. Abel, Abel. Atau ini, kita lihat saja gajinya Alexander aja ya. Alexander. Alexander. Alexander ternyata banyak ya. Oke, Alexander. Masa Alexander lebih dari satu? Order by first name. First name. Oke, kita lihat. Yang namanya where. Ini loh, maaf. Saya ingin mengurutkan saja. Order by. Malah nggak konsen. Select bintang from HR employee order by first name. Alex, oh iya, ternyata dua. Yang satu saja, yang agak kecil, nah ini Adam aja ya. Abel enggak ada ya. Abel enggak ada. Contohnya keliru. Adam. Oke, Adam. Nah, hasilnya ini. Gajinya Adam tadi itu adalah ini Adam 8.200. Nah, kita mencari pegawai yang melebihi 8.200. Ini Stephen, ada Nina, dan semuanya di bawahnya ini adalah semua gaji yang di atasnya 8.200, 30 orang. Ya. Oke, itu. Kemudian petunjuk penggunaan subquery. Letakkan subquery dalam tanda kurung ya. Itu wajib ini. Tempatkan subquery pada sisi kanan dari kondisi pembandingan. Jadi ini kondisi pembandingan, kemudian diletakkan di sebelah kanannya, kondisi pembandingan. Kemudian klausa order by dalam subquery tidak diperlukan jika yang dibentuk adalah top-end analysis. Jadi kalau kita ingin meranking, ya, meranking sebuah data itu kalau Anda biasanya pakai subquery tidak diperlukan di klausa order by. Ya, cukup aliasnya biasanya, tapi ini nggak ada contohnya. Kemudian gunakan operator baris tunggal dengan subquery baris tunggal dan operator baris ganda dengan subquery baris ganda. Kalau tadi ini kebetulan ini adalah operator baris tunggal. Ya, ini adalah operator baris tunggal. Kemudian tipe-tipe subquery itu ada beberapa, yaitu single row subquery, single row subquery baris tunggal, multiple row subquery baris ganda, dan multiple column subquery kolom ganda. Nah, subquery baris tunggal itu nanti operatornya itu ini ya, sama dengan, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, atau tidak sama dengan. Ya, kemudian nanti ini contohnya adalah operator baris tunggal ya. Ini operator baris tunggal. Sama dengan yang contohnya tadi. Nah, ini adalah operator baris tunggal. Ini bisa pakai sama dengan ini. Ya. Berarti ini dipastikan hasil dari subquery-nya itu satu baris data. Satu baris data. Kalau lebih dari satu baris data, kayak Alexander tadi kan keluarnya dua baris data, dan ini keluarnya ataupun operator yang disematkan itu untuk hasil baris tunggal, maka error tadi ya. Nah, itu maksudnya. Oke, saya tidak membahas ini, saya kira Anda juga sudah paham ya. Kemudian contoh yang lain, dalam subquery Anda memasukkan fungsi group. Ya, fungsi group seperti ini. Ada min-nya, ini adalah fungsi group. Ini menghasilkan satu baris data, ya cocok. Anda bisa menggunakan operator sama dengan. Nah, kemudian berikutnya
Anda menggunakan klausa having. Ya, klausa having pada subquery juga bisa seperti ini. Nah, klausa having sendiri seperti percobaan minggu lalu adalah dia filter dari fungsi group. Anda masukkan ke having di sini. Ada min, berarti di sini bukan di where clause tapi di group by ya filternya. Nah, ini salah satu dari contoh subquery-nya. Oke, kemudian, nah ini ada contoh yang tadi ya, yang saya masukkan tadi Alexander. Alexander seperti ini. Nah, hasilnya error ya, single row subquery return more than one row. Berarti dipastikan bahwa subquery-nya sendiri ini menghasilkan 2 baris data. Ini kalau kita coba cek, nah kita coba cek. Ini kita coba cek. Nah, hasilnya salary-nya itu 2 baris. Nah, 2 baris seperti ini dengan menggunakan operator sama dengan, nah ini pasti error. Ya. Supaya nggak error, Anda bisa menggunakan operator baris ganda, yaitu in, atau any, atau all. Ya, nanti ada keterangan. Ini contohnya adalah in. In ini kayak inset-nya si operator in ya, yang di pertemuan-pertemuan awal ya. Jadi kalau inset itu berarti in, di dalamnya ada beberapa set nilai yang datanya lebih dari 1 baris. Itu bisa Anda gunakan operator in. Kalau saya jalankan, nah ini baru keluar hasilnya. Ya, baru keluar hasilnya. Jadi kalau in berarti saya akan mencari data yang gajinya 9.000 dan 3.100. Ya, makanya di sini ada pegawai yang gajinya 9.000 dan 3.100 selain Alexander juga akan keluar. Nah, itu maksudnya. Itu operator baris ganda. Ya, jadi kalau misalnya errornya ini berarti dipastikan subquery-nya menghasilkan lebih dari 1 baris data. Dan operatornya nggak cocok. Ya, Anda harus pakai in ataupun tanda yang lain, atau any atau all. Oke, kemudian berikutnya ini aja ya, 713. Operator untuk baris ganda itu ada in, ada any, ada all. Kalau in ini sama dengan anggota dalam daftar, kalau any bandingkan suatu nilai terhadap setiap nilai. Setiap nilai kalau misalnya itu benar, maka dia langsung keluar. Kemudian kalau nggak benar di salah satu, dia bisa ngecek ke nilai yang lain ya. Kalau nilai yang lain ini benar, maka dia akan langsung muncul ya. Tanpa menunggu ngecek ke nilai yang lain, itu pakai any. Kemudian Anda bisa pakai all, ini berarti membandingkan setiap nilai pada semua baris data pada subquery. Pada semua baris data, jadi semua baris datanya harus benar, baru dia keluar. Oke, contohnya di sini ada triknya ya. Kalau operator sama dengan any itu Anda pakai in saja, itu sudah cukup ya. Kan bisa sama dengan any atau lebih besar any, lebih kecil all, lebih besar all dan seterusnya. Kalau lebih sama dengan any itu ekuivalen dengan in ya. Anda pakai in satu sudah cukup. Tapi kalau lebih kecil any berarti ekuivalen dengan cari nilai maksimumnya ya, pada set itu. Kemudian lebih besar any berarti Anda cari nilai minimumnya. Nah, contohnya ini lebih kecil any, ya, lebih kecil any. Nah, lebih kecil any ini Anda bisa lihat dibandingkan dengan subquery select salary from employee where job ID sama dengan IT Pro. Nah, kebetulan ini menghasilkan nilai 9.000, 6.000 sama 4.200. Ya. Kalau misalnya gajinya pegawai tadi itu lebih kecil salah satu dari sini, 9.000 atau 6.000 atau 4.200, maka akan langsung muncul. Yaitu kalau
NI. Berarti kalau lebih kecil NI itu ekuivalen dengan nilai apa tadi? Lebih kecil NI itu adalah maksimumnya. Ya, cari yang maksimumnya itu pasti keluar, nggak perlu ngecek yang lain. Jadi lebih kecil NI berarti cari nilai maksimumnya itu yang akan keluar. 9.000, berarti yang gajinya di bawah 9.000 itu pasti keluar. Ya, ini kita coba jalankan dengan ya contoh ini. Saya cari tahu gajinya pegawai. Gajinya pegawai di contohnya, kita lihat bintang saja. Bintang. Nah ini ya. Saya akan memfilter berdasarkan departemen ID ya. Departemen ID 90 itu gajinya berapa saja. Per departemen ID sama dengan 90. Nah, gajinya departemen ID 90 itu ada 3, tapi ini ada yang sama. Coba kita ganti variasinya. Mungkin 40. Supaya beda gitu aja ya. Oh, cuma 1. Nah, ini saya ganti 50. Saya ganti 50, hasilnya variasinya ada, oh banyak ini. Itu kebanyakan. Kebanyakan 70 lah. Nggak terlalu banyak variasinya, supaya contohnya enak. Cuma 1 ya, 80. 80 juga kebanyakan, ini tadi 90 aja. 90 itu punya gaji punya gaji 3 orang ya, 24.000, 17.000. Kemudian saya ingin mencari gajinya pegawai, ini saya copy paste, saya masukkan ke sini. Oke, ini salary. Nah, tadi salary kalau lebih kecil any, ya, itu identik dengan nilai maksimumnya ya. Jadi pokoknya yang di bawah 24.000 itu akan keluar. Ya, kita coba. Di bawah 24.000 itu pasti akan keluar. Nah, Anda bisa lihat ini. Di bawah 24.000 itu pasti akan keluar. Nah, ya. Nah, kemudian kalau lebih besar any, itu identik dengan minimum. Minimumnya tadi 17.000. Ya, 17.000. Berarti gaji yang di atas 17.000 itu pasti akan keluar. Nah, ini gaji yang di atas 17.000 itu akan keluar. Kemudian kalau kita all, nah all gini, ya, berarti kalau lebih besar all itu identik dengan minimum ya. Kita lihat keluhnya. Nah, kalau lebih besar all itu tuh ekuivalen dengan maksimum ya. Cari nilai maksimumnya. Jadi kalau mesti besar all itu cari nilai maksimumnya di atas 24.000. Ya, kita run.
Nah, baris datanya nggak ada ya, jadi nggak ada gaji yang di atas 24.000. Kalau yang lebih kecil all itu berarti cari gaji yang minimumnya ya, identik dengan minimumnya, yaitu 17.000. Ya, tadi itu yang banyak tadi. Nah, jadi clue-nya, tips triknya itu seperti ini ya. Kalau Anda membandingkan, Anda bisa pakai ini. Jadi kalau all itu membandingkan semua nilai ya. Jadi 9.000, 6.000, 4.200 kalau contohnya ini ya. Apakah lebih kecil daripada all 9.000, 6.000, dan 4.200, berarti semua kondisi harus terpenuhi. Ya. Ini kalau all itu berarti sama dengan n. Tapi kalau yang n ini tadi or ya. Identik dengan or. Jadi kalau lebih kecil all, berarti kita cari nilai minimumnya, yaitu 4.200. Kalau yang sebelumnya kan lebih kecil n itu kan nilai maksimumnya ya, 9.000. Kalau yang all berarti cari yang nilai minimumnya. Oke, tuh. Oke, selesai adik-adik sekalian pembahasannya. Ya, pembahasannya selesai. Anda mengerjakan soal latihan 717 ya dengan menggunakan user Scott ya. Dengan menggunakan user Scott ini nomor pertama tampilkan data nama pegawai dan tanggal mulai bekerja untuk semua pegawai yang bekerja di departemen yang sama dengan Blake. Nah, Blake tidak termasuk, berarti Anda berikan where clause-nya, nama Blake tidak masuk dalam pencarian. Kemudian nomor 2, tampilkan nomor dan nama pegawai yang untuk semua pegawai yang gajinya lebih dari rata-rata, urutkan menurut berdasarkan besaran gajinya. Ya, jadi kita harus cari tahu dulu gaji rata-ratanya semua pegawai itu berapa, baru kita bandingkan datanya dengan main query-nya. Nomor 3, tampilkan nomor dan nama pegawai untuk semua pegawai yang bekerja di departemen yang sama dengan pegawai yang memiliki nama yang mengandung huruf T. Berarti Anda juga mencari ini ya, mencari yang di awal adalah departemen ID milik nama yang mengandung huruf T. T-nya bisa di depan, bisa di tengah, bisa di belakang. Tapi huruf T besar ya, ini T besar. Anda bisa menggunakan operator like ya. Nomor 4, tampilkan nama pegawai, nomor departemen, dan pekerjaan untuk semua pegawai yang departemen tempat bekerja berlokasi di kota Dallas. Ini ada join-nya ya. Join-nya itu ada di 3 tabel. Tabel employee, tabel departemen, dan tabel location. Tapi itu kalau di employee, sorry di HR, kalau yang di user Scott itu EMP, kemudian saya lupa ya, kalau kita lihat di skemanya HR itu ada apa saja. Yang jelas tabel EMP, kemudian tabel depth ya, tabel depth, kemudian tabel log. Nah, itu relasinya itu. Skema Scott. Nah, skema Scott itu ada EMP, ada depth, sama tabel log. Ya, itu untuk menjawab yang nomor 4, tinggal Anda filter kota Dallas. Tapi Anda juga mencari departemennya ya, departemen ID-nya. Nah ini ya, tabel depth sama tabel EMP. Oh ya, tabel lognya nggak ada bagaimana? Tabel lognya nggak ada, Anda bisa, kalau yang Anda pakai ini ya, ini kan nggak ada ya, Anda bisa modifikasi ya, modifikasi ini. Ataupun Anda bisa menjawab ya, bisa menjawab nomor 4 ini untuk nggak bisa dikerjakan nomor 4, katakanlah ada tabel yang kurang, yaitu tabel log. Ya, karena ini kota Dallas ini kan adanya di tabel log kalau nggak salah. Coba kita lihat tabel departemen ya. Barangkali saya salah. Tabel depth ini isinya apa, ada city-nya ya. Ada kolom city. Karena di situ ada kota Dallas. Kita lihat sebentar.
pakai SQL worksheet aja. Select bintang from spot depth. Dia ada enggak location. Oh, ini ada ya. Berarti Anda bisa mengerjakan yang nomor 4. Ya. Kalau yang di user HR itu dimasukkan di tabel location. Ya. Kalau ini langsung dimasukkan di tabel log. Di tabel depth ada log sendiri. Berarti ini bisa nomor 4. Nomor 5, tampilkan nama dan gaji dari semua pegawai yang merupakan bawahannya dari King. Nah, bawahannya dari King Anda bisa lihat di manager ID ya. Nah, bawahannya King itu apa saja ya? Itu kan kalau di scott.emp itu ada kolom, kalau di tabel employee kan ada manager ID. Nah, ini ada MGR ya. Kolom MGR ini relasi ke MNO ya, di sini. Oke, saya kira nomor 5 bisa. Nomor 6, tampilkan nomor departemen dan nama pegawai serta pekerjaan dari semua pegawai yang ada di departemen sales. Ya, departemen sales, salesman ya maksudnya. Depno berarti ya. Berarti ini Anda harus cari tahu di tabel dep ini. Tabel dep itu subquery-nya sales itu ya ini Anda cari tahu di tabel dep di name-nya sales itu depno-nya berapa, baru Anda bisa mengerjakan yang nomor 6. Nomor 7 terakhir, tampilkan nomor dan nama pegawai untuk semua pegawai yang bekerja di departemen yang sama dengan pegawai yang memiliki nama yang mengandung huruf T dan gaji yang dimiliki lebih besar daripada rata-rata gaji. Berarti Anda di sini mencari tahu nama pegawai yang mengandung huruf T, baik itu di depan, di tengah, ataupun di belakang, ya, dengan T besar. Ya. Tapi juga ini ada N-nya ya, dan gaji atau salary yang dimiliki lebih besar daripada rata-rata gaji. Jadi Anda mencari tahu rata-rata gajinya berapa. Ya, rata-rata gajinya berapa dari semua pegawai, kemudian Anda gabung. Bisa pakai pairwise comparison subquery ya, nomor 7.